Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Eka Septiana, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cipatat. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan, dijauhkan dari semua penyakit. Adik-adikku sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun teks prosedur ya. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang akan saya jelaskan di dalam menyusun teks prosedur agar teks prosedurnya tersusun secara utuh. Kita membahas di sini tentang langkah-langkah menyusun teks prosedur. Langkah-langkahnya di sini ada 4 langkah yang harus kalian perhatikan. Langkah-langkah menyusun teks prosedur yang pertama yaitu menentukan topik. Bagaimana caranya kita untuk menentukan topik? Nah, di sini kalian tentu harus menentukan dulu topik yang akan diangkat untuk dijadikan sebagai teks prosedur ya. Nah, contoh misalkan topiknya itu tentang langkah-langkah membuat makanan misalkan ya, atau misalkan topiknya langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu ya. Topik juga bisa nanti diangkat menjadi sebuah judul, jadi judul teks prosedur. Yang kedua, di sini kalian akan mengumpulkan sumber informasi. Sumber informasinya itu bisa dicari dari media cetak maupun media elektronik. Bisa juga dari hasil wawancara kepada pakar atau orang yang memahami topik yang akan kamu tulis. Di sini kita mengumpulkan informasinya itu dari media cetak atau media elektronik. Contoh media elektronik misalnya kalian bisa melihat dari Google atau bisa melihat dari YouTube. Misalkan kalian melihat dari YouTube cara-cara membuat sesuatu atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Ataupun juga bisa diambil sumber informasinya itu dari hasil wawancara. Misalkan kalian mewawancarai pakar ya, pakar yang ahli di bidangnya. Contoh, misalkan kalian mengambil topiknya itu tentang mengolah makanan. Contoh misalkan membuat keripik, berarti kalian harus mewawancarai ahli atau orang yang suka membuat keripik ya, diwawancara bagaimana langkah-langkahnya, nanti dikumpulkan informasinya. Nah, itu. Atau orang yang memahami topik yang akan kamu tulis. Misalkan kamu di rumah ada orang tuanya yang pandai memasak, bisa juga itu dijadikan sebagai sumber informasi. Kamu menanyakan kepada orang tua bagaimana langkah-langkah membuat sesuatu ya, atau misalkan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Itu eh, apa sumber informasi yang akan kita cari, bisa dari media cetak ataupun media elektronik, dan wawancara kepada pakar atau topik yang kamu eh, tulis. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Di sini, setelah tadi kamu mendapatkan sumber informasinya itu diolah atau dikembangkan menjadi informasi ya, lalu dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan ya. Nah, contoh misalkan kamu mengambil sumber informasinya itu dari media cetak, misalkan sebagian, dari media elektronik sebagian. Nah, dari hasil wawancara misalkan sebagian, dari hasil, bertanya, kepada orang yang paham tentang topik tersebut sebagian. Nah, itu nanti digabungkan ya dan dikembangkan di dalam bagian mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ya, menjadi nanti dibuat langkah-langkah. Setelah langkah-langkahnya sudah ada, sudah disusun, sudah berkaitan, baru bila informasinya sudah ada, langsung dikaitkan ya informasinya
Setelah itu, lalu kita di bagian terakhir yaitu menyusun teks prosedur. Di sini teks prosedurnya disusun secara berurutan. Awas, ingat, kita menyusun teks prosedur itu harus ada sesuatu yang diperhatikan. Apa coba? Iya, betul. Kita harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya, ya. Ingat struktur teks prosedur ada berapa saja di situ harus diperhatikan. Terus kebahasaannya juga, kaidah kebahasaannya pun juga harus diperhatikan bila kita akan menyusun teks prosedur, ya. Nah, kenapa? Bu, kenapa kita harus memperhatikan struktur dan kebahasaan dari teks prosedur? Agar teks prosedurnya itu menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Artinya, tidak ada sesuatu hal atau sesuatu langkah ya di sini tentang strukturnya itu tidak berurutan ya. Kalau misalkan struktur dari teks prosedurnya tidak berurutan, nanti si langkah-langkah teks prosedurnya tidak akan tersusun secara utuh. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas